Rekonstruksi sejarah membutuhkan arsip, utamanya arsip statis, yaitu arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan. Arsip sebagai rekaman peristiwa atau kegiatan pada masa lalu sangat dibutuhkan dalam penulisan sejarah. Hal ini sejalan dengan guna sejarah yang secara intrinsik, yaitu sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau. Tanpa arsip, maka peristiwa sejarah tidak dapat diungkap. Arsip dalam konteks ilmu sejarah dikategorikan sebagai sumber primer, yaitu sumber yang diperoleh dari orang yang melihat langsung, mendengar langsung, atau terlibat langsung. Arsip sebagai sumber primer, setelah dilakukan tahapan kritik, maka derajat kualitas sumber ini adalah sumber yang utama. Dalam pengungkapan sejarah perkebunan tebu di Keresidenan Jepara pada abad ke-19, kontribusi arsip tekstual sangat vital. Tanpa adanya arsip tekstual yang dibuat oleh pemerintah kolonial, maka pengungkapan sejarah perkebunan di Jepara akan mengalami kesulitan. Arsip yang digunakan sebagai rujukan adalah arsip kolonial yang terdiri dari arsip laporan tahunan umum, laporan tahunan, arsip pemerintah umum, keputusan, laporan 3 bulanan, laporan kolonial, laporan dari Departemen Koloni, lembaran negara, arsip keuangan, arsip statistik, dan pelayaran, dan yang lainnya. Melalui arsip yang tersedia tersebut, dapat dilakukan eksplanasi berkaitan dengan eksistensi perkebunan tebu di Keresidenan Jepara pada abad ke-19 mulai dari jumlah lahan, tenaga kerja, upah buruh, jumlah produk, dan yang lain-lain. Dalam melakukan rekonstruksi perkebunan tebu di Keresidenan Jepara pada abad ke-19, digunakan arsip statis koleksi dari Arsip Kerajaan Belanda di Den Haag dan arsip statis koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia. Arsip statis yang digunakan sebagai sumber primer adalah arsip sekitar tahun 1830 hingga 1899. Jenis-jenis arsip yang digunakan antara lain Laporan Tahunan Umum Keresidenan Jepara Joanna, Laporan Tahunan Umum Keresidenan Jepara, Laporan Umum Keresidenan Jepara, Arsip Pemerintah Umum, Keputusan, Laporan 3 bulanan Keresidenan Jepara, Laporan Kolonial, Departemen Koloni, Komisi Umbrov, Monografi Pabrik Besito, Kelaling, Langsi, Mayong, Pakis, Pejagaan, dan Rendeng. Lembaga Statistik Keresidenan Negara, Laporan Perusahaan Perkebunan Mayong. Berdasarkan arsip atau sumber primer di atas, dapat dijelaskan bahwa pada mulanya nama keresidenan tersebut adalah Keresidenan Jepara Joanna yang kemudian berubah pada tahun 1833 menjadi Keresidenan Jepara. Secara administratif, wilayah keresidenan ini meliputi Kabupaten Jepara, Kudus, dan Pati. Dari arsip ini, diketahui kondisi tentang perkebunan yang ada di beberapa kabupaten di Keresidenan Jepara selama kurun waktu 1831 sampai 1899.